Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Gini ya, kita lurusin dulu satu hal. Sebagian orang tuh sebenarnya nggak takut kehilangan pasangan yang terlalu nempel, terlalu drama, terlalu gampang ditebak, atau yang setiap hari standby kayak customer service. Yang kayak gitu tuh, jujur aja, gampang diganti. Yang bikin orang mikir 2 kali buat ninggalin adalah ketika dia sadar, kamu tuh nggak butuh dia buat ngerasa bahagia. Kamu bisa jalan terus, hidup kamu tetap asik, bahkan tanpa dia. Itu tuh yang bikin kepikiran parah, bikin was-was, kayak ada rasa takut dalam hati kecil. Gila, kalau gue sampai lepasin orang ini, bisa nyesel selamanya. Sekarang nih, dunia percintaan udah beda jauh bro sis. Sosmed rame, dating app tinggal swipe doang, perhatian dari orang lain numpuk. Alhasil, banyak yang ngerasa harus terus-terusan prove their worth. Kayak, gue harus kasih perhatian non-stop biar dia stay. Padahal, itu justru bikin kamu kelihatan needy. Dan percaya deh, orang tuh nggak ngejar yang selalu ada setiap waktu. Yang bikin penasaran justru yang kelihatan chill, yang punya hidup sendiri, yang nggak bikin hubungan jadi segalanya. Tapi jangan salah nangkep juga ya. Ini bukan berarti kamu harus jadi dingin, ghosting, atau main tarik ulur capek-capean. Bukan gitu konsepnya. Ini soal kamu sadar sama nilai diri kamu sendiri. Kamu tahu kamu worth it. Kamu nggak ngemis perhatian. Kamu nggak nyari validasi. Dan justru karena kamu kayak gitu, kamu jadi punya power. Kamu tahu nggak yang keren? Saat kamu udah nggak tergantung sama pengakuan atau cinta dari satu orang buat ngerasa cukup, kamu justru kelihatan makin menarik. Kamu jadi beda. Kamu bahkan bisa bikin pasangan kamu mikir, kok gue ngerasa kehilangan ya? Padahal dia masih di sini. Nah loh, udah masuk tuh ke zona emotional pull. Dia makin mikir, makin penasaran, makin pengen dipilih sama kamu. Itu yang namanya fear of loss. Dan itu juga yang bikin orang benar-benar terikat, karena takut kehilangan sesuatu yang gak gampang diganti. Jadi, ini bukan soal mainin perasaan. Ini strategi. Biar kamu gak terus-terusan jadi pihak yang ngejar. Kamu gak di sini buat minta perhatian. Kamu di sini buat bawa vibe yang bikin orang mikir, kalau gue sampai kehilangan dia, gue bakal nyesel seumur hidup. Kita bakal bahas ini lebih dalam, step by step. Begitu kamu udah paham cara mainnya, kamu bakal ngerasain sendiri bedanya. Kamu gak perlu ngejar siapa-siapa lagi, karena justru kamu yang bakal jadi sosok yang ditakutin buat dilepasin. Oke, let's break it down guys. Oke guys, yang pertama, dan menurut gue ini jitu banget. Kamu mau orang bener-bener takut kehilangan kamu. Mulai dulu dari kamu yang gak rela kehilangan diri sendiri. Yap, respect diri kamu duluan, bro sis. Bukan buat gaya-gayaan, tapi ini pondasinya. Kamu harus punya rasa hormat sama diri sendiri sebelum orang lain bisa lihat kamu berharga. Kalau kamu aja gak jaga harga diri kamu, jangan heran kalau kamu akhirnya dikasih perlakuan sembarangan. Banyak banget orang sekarang yang rela ngorbanin martabatnya cuma biar dapat perhatian. Ngelus dada ngeliat red flag, pura-pura nggak lihat, atau malah nerima sikap nggak konsisten yang nyebelin, cuma biar nggak ditinggal. Padahal itu sama aja kayak kamu buang-buang diri kamu pelan-pelan. Semakin banyak bagian dari diri kamu yang kamu serahin diam-diam, tanpa kamu sadari, justru semakin dia ngerasa kamu gampang ditinggalin. Dia mungkin nggak ngomong langsung, tapi secara emosional, mulai ada jarak. Soalnya, pas dia ngerasa kamu lebih menghargai dia daripada kamu menghargai diri kamu sendiri, rasa kagumnya mulai luntur, pelan, tapi pasti. Nah, makanya self-respect tuh penting banget. Itu bukan soal keras kepala, tapi soal punya batasan yang jelas. Kamu punya standar, kamu punya prinsip, dan kamu gak gampang goyah. Bahkan buat orang yang kamu sayang. Misalnya nih ya, dia nyeletuk komentar gak enak di tempat umum. Halus sih, tapi nyelekit. Orang yang gak punya self-respect bakal senyum palsu, ketawa basa-basi, atau nanti baru ngomong sambil minta maaf karena terlalu sensi. Tapi orang yang respect sama dirinya, dia langsung bilang tegas tapi santai. Gue gak nyaman sama itu. Kalau responnya dibales dengan defensif atau drama, dia gak ikut muter di situ. Dia cukup tarik diri, kasih efek senyap, biar dia ngerasain dampaknya. Itu cara ngasih pelajaran ke orang tentang gimana kamu mau diperlakuin. Bukan pakai ceramah panjang, tapi lewat aksi yang jelas dan tenang. Dan ini bukan cuma soal ngadepin sikap nggak sopan ya. Tapi soal gimana kamu bawa diri setiap hari.
Dari cara kamu jalan, cara ngomong, cara kamu ngurusin badan, keuangan, sampai gimana kamu jaga ketenangan dan fokus sama goals kamu. Semua itu nunjukin berapa besar kamu ngargain diri sendiri. Dan saat orang lihat kamu bukan cuma omong doang soal value, tapi beneran ngejalanin hidup kamu dengan harga diri, disitulah muncul rasa hormat dan rasa takut kehilangan kamu. Karena orang yang hidup kayak gitu tuh langka. Dan kalau udah pergi, dia nggak bakal nengok ke belakang lagi. Jadi inget ya, fondasi hubungan yang kuat tuh dibangun dari self-respect. Kalau kamu bisa tunjukin gimana bentuknya, dia nggak bakal pernah ngerasa aman buat ninggalin kamu. Karena deep down, dia tahu orang kayak kamu susah dicari lagi. Oke mas mbak sekalian, sekarang masuk ke poin penting selanjutnya. Kamu harus bisa nunjukin kalau kamu nggak selalu available. Iya, kamu nggak selalu siap sedia kayak Indomaret 24 jam. Karena justru disitulah letak powernya. Ironis sih, tapi beneran. Yang bikin orang makin mikir tentang kamu, makin penasaran, bahkan makin takut kehilangan kamu, itu pas mereka ngerasa, kok dia nggak selalu ada ya? Masalahnya sekarang, di dunia dating modern yang serba cepat dan penuh distraksi, semakin kamu gampang diakses, semakin cepat juga kamu dianggap biasa. Familiarity ngebunuh misteri, bro sis. Kalau tiap kali dia ngechat langsung dibales, tiap dia pengen perhatian kamu langsung hadir kayak jin, tiap dia manggil kamu selalu datang, ya kamu udah kayak playlist harian. Ada terus, nggak spesial lagi. Jadi penting banget buat kamu ngerti satu hal. Selalu available itu bukan bentuk cinta. Itu bukan perhatian, apalagi tanda komitmen. Kadang malah jadi kelihatan kayak kamu ngorbanin semua hal dalam hidup kamu cuman buat dia. Dan yang parahnya, masyarakat tuh sering ngajarin kalau itu hal yang romantis. Padahal di realitanya, nope. Orang tuh nggak ngejar yang gampang banget didapetin. Yang punya nilai itu justru yang nggak sembarangan ngasih waktu dan energi. Kalau kamu terus-terusan ada dan bisa ditebak, kamu jadi predictable. Dan kalau udah predictable, emosinya jadi flat. Nggak ada rasa greget. Tapi pas kamu bikin kehadiran kamu jadi sesuatu yang diusahain, yang harus diperjuangin, baru deh, effortnya keluar. Tiba-tiba jadi lebih perhatian, lebih rapi, lebih hangat, lebih jelas komunikasinya. Kenapa? Karena dia ngerasa, wah, gue nggak tahu kapan bisa bareng lagi nih. Mending gue maksimalin sekarang. Dan di situ muncul yang namanya emotional tension. Ada ketegangan, ada rasa takut ketinggalan momen bareng kamu. Dan justru itu yang bikin dia makin invested secara emosional. Contoh gampang nih, dia ngechat malam. Aku ke tempat kamu ya. Orang yang haus perhatian pasti langsung, ayo dong sini, walau besok paginya dia harus kerja atau ada hal penting lain. Tapi yang punya self-value, dia bakal mikir, gue butuh istirahat, besok ada hal penting, gue nggak bisa ngorbanin semua itu cuma demi momen singkat. Jadi jawabannya simple aja, nggak malam ini ya, kita ngobrol lagi besok. Dan kamu tahu nggak, satu respon kayak gitu bisa ngerubah total cara dia ngelihat kamu. Dia mulai sadar, kamu tuh bukan plan B, bukan orang yang standby tiap dia butuh temen. Kamu tuh punya misi, punya prioritas, dan kamu yang nentuin kapan waktunya dia bisa dapat akses ke kamu. Dan ini nggak cuma soal chat atau kencan doang ya, tapi soal energi. Jangan kamu terus yang ngajak ketemu. Jangan kamu terus yang cari-cari topik ngobrol. Kasih ruang. Biar dia juga mikir, dia lagi sibuk ya? Dia lagi mikirin gua nggak ya? Bukan buat mainin perasaan, tapi buat bikin emotional balance. Karena kamu nggak bisa bikin orang takut kehilangan kamu. Kalau dari awal dia ngerasa udah punya kamu sepenuhnya. Kamu nggak perlu bersikap dingin, nggak usah nge-ghosting juga. Tapi kamu harus bisa kontrol ketersediaan kamu. Bikin waktu kamu itu jadi sesuatu yang berharga. Bukan karena kamu main game, tapi karena kamu sadar. Waktu kamu itu penting, dan kamu nggak ngasihnya ke sembarang orang seenaknya. Dan pas dia lihat bahwa akses ke kamu tuh bukan cuma tinggal minta, dia bakal berhenti nganggap remeh dan mulai ngerasain takut ketinggalan. Karena dia sadar, orang kayak kamu nggak bakal selalu ada. Oke, sekarang kita bahas tentang yang namanya biarin dia ngerasain jaraknya. Bukan cuma dikasih tahu, tapi bener-bener dirasain sampai ke hati paling dalam. Nah, next move yang powerful banget, tapi sering banget diremehin adalah biarin dia ngerasain jaraknya. Bukan cuma dibilangin, bukan pakai pengumuman panjang lebar, tapi bener-bener dibiarin dia ngerasain sendiri. Karena percaya deh,
Perasaan itu ngehantam lebih keras daripada logika. Dan pas dia mulai ngerasa kamu tuh nggak cuma fisiknya yang nggak ada, tapi juga mental dan energi kamu udah nggak lagi ada di sekitarnya, di situ tuh mulai muncul efeknya. Pelan-pelan, tapi kena banget. Banyak orang sering kejebak di bagian ini. Pas lagi ngerasa nggak dihargain atau udah mulai capek, mereka kabur tapi pakai drama. Ngirim paragraf panjang, curhat aku mundur ya. Yang kayak gitu bukannya bikin dia nyari kamu, malah bikin dia capek. Capek dengerin, bukan takut kehilangan. Yang nyentil itu bukan penjelasan kamu, tapi kekosongan kamu. Sunyi kamu. Nggak ada kamu. Itu yang bikin dia mulai mikir. Kemana ya perhatiannya? Dan jarak ini bukan berarti kamu harus ngilang kayak hantu atau nutup semua akses. Tapi kamu tarik mundur energi kamu pelan-pelan. Kamu nggak lagi jadi yang selalu ngajak ngobrol, nggak selalu ngebales cepet, nggak selalu inisiatif. Bukan karena kamu main tarik ulur, tapi karena fokus kamu balik ke diri kamu sendiri. Misi kamu, hidup kamu, orang-orang sekitar kamu, damai kamu. Nggak usah diumumin. Kamu tunjukin lewat tindakan. Dia ngechat, ya kamu bales pas emang sempet. Dia telepon, kadang kamu nggak ngangkat. Bukan karena kamu jahat, tapi karena sekarang kamu udah nggak ngasih dia panggung utama. Dan justru momen kayak gitu yang bikin jantungnya dag-dig-dag. Kok dia beda ya? Bayangin, dia dulu ngerasa kamu selalu ada. Sekarang kamu muncul di story lagi workout, makin keren, makin sibuk, tapi kamu nggak nyapa dia. Hari-hari berlalu. Tiba-tiba dia mulai gelisah. Itu namanya tekanan Henning. The echo of your absence. Yang keren dari jarak itu, dia bikin semuanya jadi jernih. Di ruang kosong itu, dia mulai ngerasain nilai kamu. Bukan karena kamu ngomong, tapi karena dia nggak nyaman dengan hilangnya kehadiran kamu. Awalnya mungkin diem aja, tapi perlahan dia mulai ngechat duluan. Buka obrolan kecil, ngecek vibe kamu. Karena dia butuh bukti, dia masih ada buat gua nggak ya? Dan kalau kamu bisa tahan, tetap kalem, tetap hangat tapi nggak ngejar, dia bakal ngerasain penuh gimana rasanya kehilangan orang yang punya value. Ini bukan balas dendam, bukan mainin perasaan. Ini soal keseimbangan emosi. Kadang satu-satunya cara biar dia sadar akan keberadaan kamu, ya dengan kamu nggak selalu ada. Dan dari situ semuanya ke reset. Ketegangan balik lagi. Daya tarik tumbuh lagi. Dia sadar, kamu tuh bukan hadiah gratisan. Kamu itu pilihan, dan setiap pilihan punya syarat. Ada respect, ada effort, ada investasi emosi. Jadi inget ya, biarin dia ngerasain jaraknya. Karena kadang, baru pas dia ngerasa kamu gak ada, dia bener-bener mulai usaha buat punya kamu lagi. Oke, poin selanjutnya nih, yang sering banget jadi jebakan. Berhenti deh ngebacot ngejelasin diri sendiri. Serius, salah satu cara tercepat buat bikin daya tarik kamu anjlok dan bikin dia ngerasa kamu tuh gak ada harganya, ya dengan ngerasa kamu harus selalu jelasin tiap gerakan, pikiran, atau keputusan kamu. Orang yang kebanyakan ngejelasin itu tanpa sadar lagi ngajarin pasangannya kalau dia gampang digoyang, harus minta izin dulu buat ngambil keputusan, dan butuh banget persetujuan buat bisa jalan. Lah, itu bukannya dominan, tapi insecure parah. Kamu tuh manusia dewasa, punya prinsip, punya tujuan, punya ritme hidup. Biarin tindakan kamu yang ngomong, bukan mulut kamu yang nyari validasi terus-terusan. Orang gak butuh penjelasan panjang, mereka ngerasain value kamu lewat ketegasan kamu, bukan lewat berlembar-lembar alasan. Pas kamu kebanyakan ngomong, sebenarnya kamu lagi ngasih sinyal kalau kamu butuh dia setuju. Kamu pengen dia bilang, iya aku ngerti kok, iya nggak apa-apa kok, biar kamu nggak ngerasa bersalah. Tapi kenyataannya, semakin kamu minta dimengerti, semakin dia ngerasa kamu tuh gampang ditebak, gampang disetir. Dan itu ngebunuh rasa takut dia buat kehilangan kamu. Ingat ya, kamu nggak punya utang laporan ke siapa-siapa, apalagi sama orang yang kamu lagi deketin. Mau kamu milih nge-gym daripada video call, ya udah, lakuin aja. Mau kamu nongkrong sama temen di malam minggu, ya go aja. Nggak usah kayak nulis esai penjelasan. Kadang, diam itu lebih kuat daripada klarifikasi. Karena itu nunjukin waktu kamu nggak bisa dituntut seenaknya. Orang yang percaya diri, dia ngomong seperlunya, tegas, dan lanjut jalan. Nggak pakai bolak-balik ngasih alasan biar suasana adem. Nggak ngejelasin posisinya sebagai cowok atau cewek yang punya kendali. Dan justru,
Ketika pasangan kamu ngerasa kamu setenang itu, dia jadi mikir, wah, gua nggak bisa sembarang mainin orang ini. Dan di situ muncul rasa penasaran, rasa takut kehilangan. Contoh realnya nih ya, kamu bilang ke pasangan, aku mau jalan-jalan sendiri weekend ini, pengen nge-refresh kepala. Terus dia nanya, loh kok nggak bilang dari kemarin? Nah di sini banyak orang langsung panik. Maaf, aku ragu juga sih, takut kamu ngerasa nggak diajak. Stop, itu malah bikin kamu kelihatan lemah. Yang bener tuh jawab santai tapi tegas. Aku cuma butuh waktu sendiri bentar, nanti kita ngobrol lagi pas aku balik ya. Udah, titik. Nggak usah dramatis. Nggak usah ngerasa harus bikin dia nyaman duluan. Karena di balik semua itu, dia bakal lebih respect, dia ngerasain kamu tuh punya dunia sendiri. Dan itu bikin dia mikir 2 kali buat main-main. Karena orang yang bisa nahan diri buat nggak over-explain, itu orang yang punya power. Dan power ini yang bikin kamu punya emotional gravity. Energi yang bikin orang susah ninggalin kamu. Karena kamu nggak gampang diakses, nggak gampang goyah, dan nggak selalu minta dimengerti. Lanjut ya, poin berikutnya yang wajib banget dipahami. Kontrol emosi itu penting banget, brosis. Karena kalau kamu nggak bisa ngontrol reaksi kamu, otomatis kamu bakal dikontrol sama moodnya dia, omongannya dia, sama naik turunnya hubungan kamu berdua. Tapi nih ya, kontrol emosi itu bukan berarti kamu harus jadi robot tanpa perasaan. Bukan, tapi lebih ke kamu bisa ngerasain, tapi nggak diperbudak. Kamu bisa nanggepin, tapi nggak gampang kepancing. Kamu tetap tenang meskipun keadaan lagi kaos. Itu baru power sesungguhnya. Kenyataannya, banyak orang justru kehilangan kendali begitu mereka jadi emosional. Misal, pas dia mulai ngejauh, kamu langsung panik, kamu kejar-kejar. Pas dia dingin, kamu marah-marah. Pas dia bingung, kamu malah sibuk ngejelasin panjang lebar biar dia ngerti. Lah, di situ kamu udah kehilangan posisi, brosis. Ingat, pasangan kamu itu manusia emosional. Mereka naik turun tuh hal biasa. Masalahnya tuh muncul ketika kamu malah ikutan nyemplung ke gelombangnya, ikut-ikutan panik, pengen jadi penyelamat, atau malah ngebuktiin nilai kamu lewat drama emosi. Padahal, orang yang bikin pasangan takut kehilangan, itu yang tetap kalem dan gak berubah karakternya. Emosinya dia jaga sendiri, gak buat dimainkan atau dikelola orang lain. Contohnya, pas dia mulai cuek, kamu gak tiba-tiba kirim 1000 chat. Pas dia sensian, kamu gak ngemis-ngemis damai. Kamu kasih dia ruang, kamu lihat polanya, dan kamu tetap berdiri di tempat kamu dengan tenang. Konsistensi kamu tuh mahal banget, dan segala sesuatu yang langka itu pasti bernilai tinggi. Gini loh, orang gak pengen pasangan yang kaku kayak batu, tapi mereka juga gak mau pasangan yang emosinya berantakan. Mereka pengen yang emosinya stabil, bisa dipegang. Bayangin deh, kamu lagi deket sama seseorang, terus dia tiba-tiba nuduh kamu gak peduli atau ngerasa kamu menjauh. Orang yang gak punya kontrol emosi biasanya bakal langsung defensif. Maksud kamu apa sih? Aku tuh care banget tahu. Lalu lanjut ngirim paragraf cinta kayak drama Korea. Tapi yang punya mental kuat, dia dengerin, responnya santai, nggak baper, dan yang paling penting, dia nggak kehilangan jati dirinya cuma karena lawannya lagi nggak stabil. Dan justru, energi kayak gitu tuh yang ngebalik situasi, yang bikin pasangan kamu mikir 2 kali tentang kelakuannya sendiri. Karena makin kelihatan, siapa yang punya kontrol dan siapa yang sebenarnya butuh validasi. Di situ mulai muncul tuh, rasa takut kehilangan. Karena kamu nggak bergantung sama dia buat nentuin emosi kamu. Kamu tenang, kamu punya arah, kamu nggak gampang goyah. Contoh real lagi nih, dia mulai ngetes kamu. Nggak angkat telepon, datang telat, atau flirting sama orang lain buat lihat reaksi kamu. Orang yang lemah bakal marah, posesif, drama. Tapi kamu cukup lihat. Kasih tatapan, bukan marah, tapi sadar. Terus kamu pelan-pelan tarik energi kamu. Biarkan dia ngerasain gak enaknya ngegertak orang yang gak bisa digertak. Di situ, dia sadar, semua aksinya gak ngaruh. Yang kena malah dia sendiri. Dan itu dia, kontrol emosi itu kekuatan yang tenang. Gak teriak, gak ngejar, gak minta dimengerti. Cuma bilang dalam diam, gue punya sistem sendiri dan kamu gak punya kuncinya. Dan itulah cara kamu tetap punya power. Dan itu juga alasan kenapa dia bakal terus stay invested. Karena kamu bukan orang yang gampang dikendalikan, tapi orang yang justru bikin dia penasaran terus. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Kamu pernah dengar kalimat,
Berani ninggalin itu power. Nah, jadi gini. Berani ninggalin tuh power banget. Karena di detik pertama kamu berani cabut dari hubungan yang ngerendahin value kamu, saat itu juga kamu berhenti jadi pengemis perhatian dan mulai jadi orang yang dihargain. Gak pakai ngancem, gak pakai drama, gak pakai ceramah emosional. Cukup dengan tindakan yang tenang, diam-diam tapi tegas. Kebanyakan orang tuh justru nyiksa diri sendiri cuma buat nahan hubungan yang udah setengah mati. Udah jelas-jelas gak dihargain, dikasih sinyal campur aduk, tapi masih aja stay karena takut. Takut mulai dari nol lagi. Tapi faktanya, kalau kamu gak berani ninggalin, sebenarnya kamu udah kalah duluan. Karena kamu ngambil keputusan dari rasa takut, bukan dari value kamu. Dan percaya deh, rasa takut itu kecium banget. Kayak anjing pelacak, pasangan kamu pasti bisa ngerasain aroma desperasi kamu. Dan gak ada yang lebih ngebunuh daya tarik selain desperate energy. Parah. Tapi orang yang bisa cabut dengan tenang, dia punya kendali. Bukan karena dia mau ngebosi, tapi karena dia bebas. Bebas dari ketergantungan emosional, bebas dari butuh pengakuan, dan bebas dari mindset gua gak lengkap tanpa dia. Dan justru, kebebasan kayak gitu tuh, yang diam-diam paling bikin pasangan kamu penasaran. Karena ketika dia sadar kamu gak nempel sama hasil akhirnya, dia bakal mulai panik, mulai mikir ulang gimana dia bersikap ke kamu. Sekarang coba bayangin kasus realnya deh. Kamu deket sama orang yang kadang manis banget, tapi besokannya dingin kayak kulkas. Nah, biasanya kan kamu bakal panik tuh. Cepet-cepet bales chat, ngajak ketemuan, sibuk nyari topik ngobrol biar vibe-nya balik. Tapi kali ini, kamu nggak ngikutin pola lama. Kamu tarik diri. Kamu samain energinya, terus kamu kurangin 10%. Nggak pakai emosi, nggak drama, nggak ngebet nyari solusi. Kamu balik fokus ke hal-hal yang bikin kamu tenang. Kerjaan kamu, hobi kamu, teman-teman kamu, me time kamu. Lama-lama dia mulai nyadar. Ini orang beneran bisa hilang nih. Dan boom, di situ mulai muncul rasa takut. Takut kamu beneran cabut. Karena ya gitu, pasangan kamu bisa aja nggak ngerti logika, tapi mereka paham banget yang namanya konsekuensi. Dan kalau mereka sadar kalau rasa sayang kamu itu berdiri di atas harga diri, bukan rasa butuh, mereka jadi mikir 2 kali sebelum nge-treat kamu sembarangan. Mereka mulai ngejar, bukan karena kamu minta, tapi karena takut kehilangan vibe kamu yang dulu mereka anggap pasti ada. Dan inget ya, berani ninggalin itu bukan soal nyakitin dia, tapi soal ngejaga kamu sendiri. Kamu lagi bilang secara nggak langsung, gue tahu nilai gue nggak akan duduk di meja yang nggak ngasih gue rasa hormat. Dan energi kayak gitu tuh, addictive, strong, dan langka. Banyak yang sok tough, tapi baru diancam ditinggal udah goyah duluan. Jangan jadi orang kayak gitu. Karena sebenarnya, power kamu tuh bukan seberapa kuat kamu megang, tapi seberapa percaya diri kamu buat ngelepas, pas standar kamu gak lagi dihargain. Dan di titik itulah, pasangan kamu sadar. Yang punya kontrol tuh bukan dia, tapi kamu. Kalau kamu pengen direspek, bukan dimainin, kamu harus siap jalan. Kadang yang bikin kamu berharga justru ketika kamu nunjukin bahwa kamu gak takut kehilangin siapapun, demi gak kehilangan diri kamu sendiri. Kadang yang bikin kamu berharga justru ketika kamu nunjukin bahwa kamu gak takut kehilangan siapapun, demi gak kehilangan diri kamu sendiri. Oke gengs, ini dia part pamungkas dari pembahasan kita kali ini. Jadi dengerin baik-baik ya, karena ini kunci biar kamu gak cuma jadi teman pelengkap, tapi jadi seseorang yang punya vibe yang bikin orang lain mikir 2 kali buat ninggalin kamu. Bangun hidup kamu di luar dia. Yes, ini penting banget. Dan yang paling power nih, adalah bisa nyimbangin antara sayang dan independen. Kamu bisa cinta, tapi tetap punya hidup kamu sendiri. Gitu loh. Masalahnya, banyak orang tuh kalau udah naksir berat, langsung berubah kayak satelit yang muterin satu planet doang, dia. Semua jadi tentang dia. Padahal, kalau hidup kamu cuma muter di satu orang, pelan-pelan dia bakal ngerasa, gini doang. Tapi kalau kamu punya hidup yang seru di luar hubungan, punya passion, punya misi, punya tujuan, dia bakal ngeliat, wah, dia bukan punya gue, dia punya dirinya sendiri. Dan di situ, muncul tuh rasa takut kehilangan. Karena jujur aja, deep down, orang itu lebih tertarik sama seseorang yang udah jalan duluan, dan ngajak dia jadi bagian dari perjalanan itu.
Bukan yang nungguin di rumah tiap hari sambil main HP nanyain, "Kamu udah makan belum?" Sekarang dengerin nih kesalahan yang sering kejadian. Ketemu orang baru, jatuh cinta, terus semua yang bikin kamu keren jadi ditinggalin. Gym mulai bolos, project pribadi, delay mulu. Hobinya, lupa entah kemana. Pelan-pelan dia jadi tokoh utama. Kamu jadi figuran di hidup sendiri. Dan begitu dia ngerasa kamu muter di orbit dia doang, dia mundur. Nggak selalu sadar sih, tapi emosinya tuh kayak, ini orang gampang ditebak. Aman. Nggak ada tantangan. Dan ya, yang aman itu nggak bikin deg-degan. Yang nggak deg-degan itu nggak bikin kangen. Sekarang coba bayangin versi kebalikannya. Kamu bangun tidur, semangat kamu nyala. Kamu lagi ngejar mimpi yang udah ada sebelum dia datang, dan tetap jalan walaupun dia ada atau enggak. Kamu punya circle yang sehat, badan fit, otak jalan, dan jadwal yang nggak bisa seenaknya dikacauin cuma demi nemenin seseorang yang belum tentu serius. Kamu nggak perlu dia buat bikin hari kamu seru. Karena hari kamu emang udah seru dari sononya. Nah, itu baru bikin dia penasaran. Dia mulai ngechat lebih dulu. Mulai nanya kamu di mana, lagi ngapain, sama siapa. Karena dia ngerasa, kamu nggak ngegantungin hidup kamu di dia. Dan itu bikin dia ngerasa, gue cuma bagian dari hidup dia, bukan seluruh isi hidupnya. Dan percaya deh, orang itu secara natural bakal tertarik sama yang punya arah, yang punya rencana, yang punya kehidupan yang jalan, dan dia cuma numpang ikut seru. Dan yang paling lucu, justru pas kamu kelihatan gak butuh dia mulu, dia malah makin pengen stay. Karena dia takut kehilangan akses ke sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan biasa, yaitu purpose kamu. Contoh nyatanya gini nih, kamu udah pacaran beberapa bulan, semuanya lancar. Tiba-tiba dia mulai tarik ulur. Gak seintens dulu. Banyak orang bakal panik, mulai ngechat lebih sering, ngajak ketemu, overthinking, overplanning. Tapi kamu malah ngedouble effort buat hal yang bener-bener penting. Proyek kamu dikebut, gym kamu tambah 1 sesi, kamu nongkrong sama orang-orang yang bikin kamu berkembang. Kamu kasih dia ruang buat ngerasain kosongnya, tapi bukan dengan marah. Kamu kasih dengan diam yang tenang, yang punya bobot. Terus dia nelpon nanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini kayaknya jauh ya?" Dan kamu jawabnya santai, "Lagi fokus aja sama hal-hal yang penting buat gue." Gak perlu minta maaf, gak perlu pidato. Cukup 1 kalimat, tapi penuh makna. Itu power. Itu yang dia takut kehilangan. Karena orang yang hidupnya udah penuh, bukan cuma kasih sayang yang hilang, tapi juga akses ke dunia yang keren, produktif, dan berkembang. Jadi inget ya gengs, kalau kamu pengen dihargai dan ditakutin buat ditinggalin, jangan jadi hidup dia. Bangun hidup kamu sendiri. Bikin diri kamu valuable, bukan karena kamu punya pasangan, tapi karena kamu punya hidup yang layak dijalani. Sendirian pun tetap keren. Dan itu yang bikin orang lain mikir 2 kali buat pergi dari kamu. Karena kehilangan kamu bukan cuma kehilangan pasangan, tapi kehilangan akses ke kehidupan yang penuh makna. Intinya gini ya, orang cuma takut kehilangan kamu kalau kamu tahu nilai diri kamu sendiri. Kalau kamu berdiri tegak, gak gampang digoyang, dan yang paling penting, kamu gak ngemis cinta. Begitu kamu udah gak banyak alasan, udah berani ninggalin kalau gak dihargain, udah punya hidup seru di luar hubungan, udah gak selalu available, dan kamu jalanin semua itu dengan rasa hormat ke diri sendiri, plus emosi yang terkendali, boom. Dinamika hubungan langsung berubah total. Kamu bukan lagi sosok yang bisa seenaknya dia panggil dan tinggal. Tapi jadi sosok yang bikin dia mikir keras buat bisa tetap bareng kamu. Dan ingat, ini bukan soal jadi dingin, apatis, atau sok cuek. Ini soal punya power. Power yang muncul karena kamu sadar, kamu tuh berharga, dan gak bisa diganti sembarangan. Jadilah sosok itu. Yang kalau dia sampai kehilangan, dia nyeselnya bisa berbulan-bulan. Yang bikin dia mikir, gila, susah nyari yang kayak dia lagi. Oke guys, segini aja dulu ya. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa sebagai pengingat gak bosan-bosannya gue mau bilang, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.